Halo, halo. Oke, silakan Kak Jero. Wah, rame banget. Seragamnya beda-beda ya? Yang ini masih ikut sama bangsa ini. Yang SMA. Ada SMP di sini. Oh. Oke, mantap. Yang baju pink ini apa ya? SMA tapi ada keluarga. Oh, ini ada aku di sini ya? Oke. Mirip nggak? Lumayan ya? Yuk. Oke. Persoalannya kayak gini ya dan sebagainya. Akhirnya mulai menang. Dan di kelas 12 menang banyak banget gitu. Oke, tepuk tangan Kak Jero. Jadi kalau mau bilang langsung pinter juga enggak gitu. Jadi ada fasenya di mana aku struggling banget. Di kelas 10 teman-teman, karena aku pingin banget menang Olimpiade Matematika. Tapi aku tahu kan, pas aku ikut lomba, aku tuh ketinggalan banget sama yang lain. Karena yang lain tuh udah mulai dari SD, SMP, mereka tuh udah katam lah gitu. Akhirnya di kelas 10, aku itu berjanji ke diri aku sendiri, aku pasang target, aku mau nyelesain semua materi SMA matematika di kelas 10. Wow. Jadi selama setahun, aku nyelesain 8 buku. Aku beli buku, pakai uang tabungan, terus aku coba selesai 8 buku. Selesainya gimana? Nggak mungkin dong, selesai kalau misalnya nggak berjuang gitu kan. Ya ketika lagi istirahat sekolah, yang lainnya lagi main, aku ke perpus, aku ngerjain. Pas lagi pulang sekolah, di angkot, Palembang ngomongnya apa? Angkot? Bemo? Angkot, ya sama ya kita. Di angkot aku belajar, sampai rumah belajar lagi. Jadi sehari aku bisa ngerjain satu soal lebih gitu. Setiap hari. Ya itu. Oke. Tepuk tangan Kerja buat keras. Kak Jero semua. Setelah Konsisten ya Mbak ya? Konsisten ya? Oh pasti. setelah percobaan ke-31 akhirnya juara. Judulnya Start With Why by Simon Sinek. Ini bagus banget. Dan itu merubah perspektif aku. Dia bilang kayak gini, sesuai dengan judulnya ya, Start With Why. Mulai dengan kenapa. Seringkali kita tuh mulai dengan apa. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi engineer, aku mau jadi businessman. Tapi kenapa? Kita nggak tahu kenapanya. Dan ketika kita nggak tahu kenapanya, ya lama-lama nggak ada core-nya gitu loh. Kita berangkatnya dari core-nya. Setelah itu, setelah aku pikir lagi, oke, aku mau tahu kenapanya aku menteri pendidikan. Karena aku mau berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Apakah hanya dengan menteri pendidikan? Enggak dong. Jadi apakah ketika aku merasa aku tidak menjadi menteri pendidikan, aku gagal? Enggak. Karena fokusnya sekarang ke why-nya. Kalian mau bantu orang, ya banyak bentuk. Kalian jadi businessman bisa bantu orang. Kalian jadi guru bisa bantu orang. Kalian jadi dokter bisa bantu orang. Jadi fokus kepada kenapanya, kenapanya baru ke apanya. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang impianku apa, ya masih ada di menteri pendidikan. Tapi menjadi menteri itu kan dipilih sama presiden. Betul. Berarti aku nggak bisa berusaha dong. Ya mungkin aku mohon-mohon gitu kayak pilih aku. Tapi kan nggak kayak gitu caranya. Jadi aku lebih milih sesuatu yang aku bisa kontrol. Aku mau bikin, sebenarnya udah mulai. Aku kan bikin bimbel sekarang, namanya Mantapo Academy. Awalnya, awalnya matematika. Tapi karena aku mau untuk mencapai hasilnya, aku bakal punya motivasi dan punya power, force untuk melawan atau ngelakuin atau nggak melakukan yang aku pilih. Dan kamu harus menang. Ya why not? Kenapa kamu nggak mau? Kenapa kamu mengorbankan mimpimu? Karena kamu susah. Bukankah karena prosesnya susah jadi worth it? Bener nggak? Mindsetnya. Ya. Oke. Keren banget ya. Dipotong di TikTok bagus ya Kak? Keren banget. Aku belum pernah ngomong kayak gini sebelumnya. Keren banget. Kok bisa ya kalau kayak gini? Di sini ya, di sini. Keren. Kalau jurusan ya, menurut aku